Baik, terima kasih Romustia untuk pengantarnya. Selamat malam teman-teman. Malam ini setelah 12 pertemuan ya, kita diperkaya dengan macam-macam sudut pandang untuk menjawab kurang lebih masalah apa itu pengetahuan, gitu kan? Bagaimana mengetahui dan sebagainya. Kita mengasah apa yang disebut nalar, reason. Kita mengasah reason. Lalu di pertemuan terakhir ini ya, saya akan membawakan sedikit tema mengenai etika. Saya cuma menduga-duga saja mengapa tema ini ditaruh di kali terakhir ya, mungkin supaya kita insaf ya. Supaya kita insaf bahwa pada akhirnya nalar, rasionalitas ya, rasio kalkulatif, rasio yang kita pakai sehari-hari untuk bekerja, untuk menyikapi berbagai problem, itu pada akhirnya harus dihadapkan pada tuntutan etis. Mengapa begitu? Karena seperti saya tulis di subjudul itu, ternyata seringkali kita dapati dalam kenyataan sehari-hari, juga nanti akan kita lihat dalam sejarah, problem ternyata kemajuan dalam hal reason ya, rasionalitas, atau bahkan kemajuan juga dalam hal peradaban ya, seringkali tidak bisa menjamin bahwa orang tidak akan berbuat buruk. Rasionalitas ternyata tidak bisa menjamin moralitas. Untuk itu saya mengajukan seorang filsuf Prancis ya, kelahiran Lituania, dia berbahasa Prancis tapi lahir di Lituania, bernama Emmanuel Levinas. Nah, ini sebagai sekedar titik tolak saja ya. Joseph Kramer, seorang yang dulu jualan buku ya, tapi lalu jadi komandan di kamp konsentrasi Auschwitz di Birkenau. Joseph Kramer ya, dia ini seorang yang itu ya, nangis-nangis ketika mendengar musik klasik Robert Schumann, itu dia nangis-nangis. Dulu penjual buku ya, kurang beradab apa coba ya, jualan buku ya, nangis-nangis dengar musik klasik ya. Tapi lalu jadi komandan di Birkenau, sanggup memukul kepala seorang tahanan dengan tongkatnya karena dia tidak berjalan cukup cepat. Dia mendorong seorang perempuan telanjang ke kamar gas ya, dan mengamati penderitaan mereka lewat sebuah jendela yang memang dirancang untuk tujuan itu. Di pengadilan dia bilang, saya tidak merasakan emosi apapun melakukan hal-hal seperti itu. Mengapa musik membuat dia menangis, tetapi kok kematian orang lain kok tidak? Mengapa saya menghadirkan ini? Saya cuma mau menghadirkan betapa konteks ya, konteks zaman yang dihadapi oleh Levinas itu tidak mudah. Eropa sempat sangat percaya pada rasionalitas, tetapi pada masa Perang Dunia Kedua, ini kan konteksnya Perang Dunia Kedua, itu rasionalitas seakan-akan buntu ya, karena berujung pada hal-hal seperti ini. Nah, saya akan memperkenalkan sedikit siapa itu Levinas. Ini pertanyaan kita ya, sungguhkah kemajuan dalam hal nalar dan peradaban ya bisa menjamin etika atau moralitas? Saya perkenalkan sedikit Levinas. Dia lahir 12 Januari 1906 ya, di Lituania. Bahasa ibunya bahasa Rusia dan bahasa Ibrani. Dia ini seorang Yahudi ya, sekedar konteks, ini seorang Yahudi yang taat ya, karena banyak orang Yahudi yang filsuf Yahudi yang tidak lagi menjalankan agamanya ya. Karena siapa lagi, macam-macam banyak itu. Levinas ini termasuk orang Yahudi yang masih menjalankan agamanya. Gimnasium di Ukraina berbahasa Rusia, di Lituania berbahasa Ibrani. 1923 dia pergi ke Prancis ya, ke Strasbourg untuk belajar filsafat. 1928 sampai 1929 pergi ke Freiburg, Jerman, belajar fenomenologi yang pernah kita pelajari ya dari Masito, dari Husserl dan Heidegger. Levinas ini datang ke Freiburg persis pada waktu peralihan ya, ketika Heidegger menggantikan Husserl di Freiburg. 1930 dia menyelesaikan disertasi teori intuisi dalam fenomenologi Husserl, juga terjemahan naskah kuliah Husserl di Sorbonne ya, Meditation Cartesienne.
menjadi warga negara Prancis 1930, lalu menikah dengan Raisa Levy. 1939 kita tahu mulai perang Dunia Kedua. Dia kena wajib militer menjadi penerjemah bahasa Rusia dan bahasa Jerman. 1940 kita tahu Prancis kalah dia ditangkap, tetapi untung dia tertangkap sebagai tentara Prancis. Karena kalau tidak, dia akan segera dibunuh pasti, karena dia orang Yahudi. Dia tertangkap sebagai tentara Prancis, maka dia tidak dikirim ke kamp pemusnahan tidak dikirim ke kamp eksterminasi, tapi dikirim ke kamp tahanan perang untuk kerja paksa di hutan. 1945 kita tahu perang selesai, dia kembali ke Paris menjadi direktur École Normale Israélite Orientale. Ini sekolah bagian dari sebuah organisasi Yahudi yang mendorong asimilasi orang-orang Yahudi di Eropa. Nah, mereka punya sekolah ini, Levinas menjadi direktur di situ. Ini semacam sekolah guru, kalau saya baca sekolah guru untuk mendidik orang-orang Yahudi menjadi guru yang nanti akan dikirim ke kawasan Mediterania. Jadi coraknya religius Yahudi, boleh dikatakan sekolah ini. 1947 muncul karyanya yang awal ini ditulis pada masa dia menjadi tahanan perang. 1948 itu bukunya Waktu dan yang lain Time and the Other. Lalu sebuah esai penting berisi kritik atas karya seni Reality and its Shadow. 1951 ini saya kira kita yang sudah belajar Heidegger mendapat gambaran yang dikritik dalam esai ini apakah ontologi yang tadi dikatakan Romuski itu fundamental. Yang mempertanyakan itu. Ini sebuah esai La Philosophie et l'idée de l'infini. Ini sebuah esai yang akan berkembang menjadi karya besarnya yang pertama, Totalité et Infini, Totality and Infinity. Atas karya itu dia mendapat doktor negara, lalu university appointment-nya di itu Poitiers, lalu di Nanterre, lalu di Paris, Sorbonne. 1974 karya besar yang kedua, Autrement être au-delà de l'essence, Otherwise than being, nanti akan kita bahas ini sedikit itu yang cukup sulit. 1976 dia pensiun, lalu meninggal 25 Desember 1995 pas hari Natal Kalau mau mempelajari Levinas, saya kira dua karya itu yang utama Totality and Infinity dan Otherwise than being. Baca dua buku itu saja sudah pusing. Buku yang tidak mudah untuk dicerna. Oke, kita mulai masuk ke pembahasan tentang rasionalitas dan kebencian. Tadi saya sajikan secara singkat riwayat hidup Levinas untuk memberikan konteks. Di satu pihak dia belajar formal filsafat di universitas. Di lain pihak konteks perang dunia kedua pada masa itu mau tidak mau pasti membuat gelisah Apakah bisa selama ini filsafat yang berkembang di dunia barat itu cuci tangan di hadapan kehancuran Eropa? Untuk meminjam salah satu ungkapan Levinas, bagaimana mungkin eksterminasi Hitler yang dapat terjadi di sebuah Eropa yang setelah dievangelisasi selama berabad-abad. Dievangelisasi itu diinjili Bagaimana mungkin Eropa yang telah menjadi Kristen menjadi Kristiani selama 15 abad itu bisa menghasilkan kamp-kamp konsentrasi yang tidak terbayangkan kekejamannya itu. Sebagai orang Yahudi, Levinas juga memikul beban berat sejarah pasti selama berabad-abad. Orang Yahudi di Eropa dan juga di mana-mana itu kan selalu menjadi yang lain selalu menjadi yang disingkirkan, selalu menjadi sasaran kebencian, sampai lalu Nazi memaklumkan ini Endlösung dan Judenfrei. Apa ini? Ada yang tahu? The final solution of the Jewish problem. Jadi bukan pembunuhan solusi untuk masalah Yahudi selama berabad-abad itu kamp konsentrasi itu. Hidup Levinas sangat dipengaruhi oleh ingatan akan horor Nazi My biography is dominated by the presentiment and the memory of the Nazi horror. Tetapi menarik bahwa Levinas dengan pengalaman hidup yang demikian itu tidak pernah
menulis secara khusus tentang Holocaust, tidak pernah. Ya dia muncul sebagai disinggung sedikit gitu ya, tetapi tidak pernah sebagai sesuatu yang eksplisit. Dia menyinggung sekilas di halaman persembahan Otherwise Than Being ya, sebagai kenangan akan mereka yang terdekat di antara 6 juta orang yang dibunuh oleh kaum sosialis nasional dan akan berjuta-juta dari segala pengakuan dan segala bangsa, para korban kebencian yang sama terhadap orang lain, antisemitisme yang sama. Di bawahnya ini ceritanya adalah nama ayah, ibu, dan saudara-saudaranya yang dibunuh di Lituania oleh Nazi. Kebencian terhadap orang lain ya, gitu ya. Bagaimana mungkin ini ya? Ini kebencian terhadap orang lain ini bisa sedemikian mungkin menyelinap ke dalam filsafat, menyelinap ke dalam peradaban Eropa waktu itu. Pengalaman dari studi Levinas bermuara pada temuan bahwa filsafat Barat itu punya kecenderungan dasar untuk mengetahui. Tadi sudah disinggung Prof. Steel. Filsafat Barat itu tumbuh dengan ontologi yang harus jelas, dengan epistemologi yang harus jelas, dan dengan aksiologi yang juga harus jelas. Dia tersembunyi dorongan untuk mengetahui, dan mengetahui artinya menaklukkan, menundukkan, ya, menguasai. Menguasai apa? Menguasai apa yang oleh Levinas disebut ini, yang lain, the other. Sejak Levinas ya, filsafat Barat itu selalu sibuk ngomongin yang lain. Bukan lagi objek, bukan lagi alam, bukan lagi Tuhan ya, tetapi pakai bahasa ini, the other, yang lain. Secara khusus Levinas nanti akan memberi perhatian pada yang kedua itu ya, orang lain. Ada autrui, ada author. Atau menurut terjemahan Mas Gunawan Muhammad itu sang lian, dari bahasa Jawa liyo itu lain. Yang lain dalam arti apa? Dalam arti dia asing, dalam arti dia mengganggu, dalam arti dia mengusik. Nah, yang disebut pengetahuan ya, olah pikir ya, filsafat itu meniscayakan bahwa segala sesuatu yang lain ini, the other ini, selain diri saya, itu diredam, dibungkam ya, dinetralkan, atau sekurang-kurangnya menjadi objek pikiran. Begitu kan? Aktivitas berpikir itu mau tidak mau harus ada objeknya. Dengan mengobjekkan yang lain itu dia bukan lagi lain. Contoh sederhana, ini apa? Cincin, kan? Nah, dengan mengetahui, Anda mengetahui bahwa ini cincin, Anda sedang mereduksi bahwa cincin ini diberikan oleh istri saya. Anda sedang mereduksi bahwa perjuangan saya mendapatkan cincin ini bagaimana, ya kan? Itulah aktivitas mengetahui itu begitu. Dia menetralisir segala sesuatu menjadi samarata ya, menjadi objek. Menjadi yang lain itu jadi hilang, ciri lainnya itu hilang. Dari rasa takjub ya, khas filsafat Yunani ya, katanya filsafat itu lahir dari rasa takjub, gitu kan? Tahu masih. Obsesi Descartes ya, menemukan dasar pengetahuan yang tak tergoyahkan sampai semangat pencerahan untuk berani berpikir sendiri. Tampak bahwa filsafat Barat tumbuh seiring dengan nafsu untuk mengetahui segala pelosok realitas. Tak heran bahwa peradaban seperti itu pada gilirannya melahirkan sains. Sains itu logika penguasaan, logika teknologi yang tidak jauh beda dengan apa yang Anda lakukan tadi dengan cincin saya ini. Dia mengobjektivasi segala sesuatu. Jadi dorongan menguasai, menundukkan ya, itu inherent dalam aktivitas mengetahui. Kritik Levinas terhadap filsafat Barat ya, reduksi yang lain kepada yang sama, netralisasi atas yang lain menjadi tema atau objek. Comprendre dalam bahasa Prancis memahami ya, memahami terkait dengan prendre mencengkram, merenggut, menguasai. Atau begriff dalam bahasa Jerman terkait dengan begreifen yang mencengkram juga. Begriff itu konsep dengan mengkonsepkan sesuatu, saya mencengkram hal itu. Mengetahui artinya mencengkram ya, mencengkram, mengurangi objek itu dari ciri keberlainannya. Terus
mengetahui, artinya mencengkram, merenggut, menguasai. Oke. Dorongan menguasai itu berakar pada manusia sendiri ya, pada diri kita sendiri. Spontan kita terganggu kalau ada sesuatu yang asing. Dari situ kita terdorong untuk menguasai yang lain itu, atau paling sedikit mengantisipasi. Melalui pengetahuan sebagai penguasaan itulah kebencian bisa diam-diam menyelinap. Itu bukan berarti bahwa pengetahuan adalah kebencian, kita sudah pernah mengatakan itu. Lebih tepat dikatakan bahwa kebencian itu bisa menyelinap melalui pengetahuan, sebab pengetahuan punya daya luar biasa untuk membenarkan ya, untuk merasionalisasi segala sesuatu, termasuk kebencian. Dalam perang misalnya, sebuah tindakan membunuh orang lain paling kejam ya, itu bisa justru dirayakan sebagai patriotisme, ya kan? Kalau saya membunuh orang PKI misalnya, itu bukan membunuh orang, ya kan? Itu membela Pancasila misalnya, ya kan? Itu daya rasionalitas. Dunia keilmuan tidak bisa berlagak suci. Atas nama pengetahuan, para ilmuwan Nazi, ya, the Nazi doctors itu bisa menjalankan eksperimen-eksperimen yang sekarang untuk membayangkannya saja kita tidak sampai hati. Nah ini Joseph Mengele ya, ada yang pernah tahu ya, julukannya The Angel of Death. Ini seorang dokter yang bekerja di kamp eksterminasi Auschwitz-Birkenau. Dia seorang dokter yang menentukan mana orang yang masih bisa kerja dan mana yang sebaiknya dibunuh saja, udah nggak ada gunanya. Dan dia juga menjalankan eksperimen-eksperimen, human eksperimen yang mengerikan ya, operasi tanpa obat bius dan lain sebagainya. Itu semua atas nama pengetahuan, atas nama rasionalitas. Dan Nazi doctors ya, kita juga tahu mengembangkan ilmu macam-macam ya, yang membuktikan mana ras yang unggul dan mana yang tidak. Apakah kita akan mengatakan itu salah? Ya mungkin benar juga ya, ada ras yang unggul dan ada yang tidak ya. Tapi lalu bagaimana itu mau disikapi? Saya mau menunjukkan bagaimana sejarah filsafat barat itu ujungnya tragis begini. Itu yang sedang diproblematisasi ya oleh Levinas. Nah, bersama Levinas kita diajak untuk pesimis sedikit pesimis, meskipun nanti dia akan menawarkan sesuatu yang lain. Bagaimana konsep filsafat barat tentang subjek ya, tentang aku, tentang manusia, itu ternyata mengeksklusikan yang lain. Dia tidak nyaman dengan sesuatu yang lain, yang asing ya. Dia selalu ingin meneguhkan dirinya. Kalau kecenderungan itu diolah dengan filsafat ya, yang mengutamakan pengetahuan, rasionalitas ya, itu seperti sempurna sudah lahan untuk menanam benih-benih kebencian. Membaca Levinas kita seperti ditelanjangi untuk mengakui aib itu ya, manusia itu sejak taraf tubuh sampai pikiran itu mengeksklusikan yang lain. Dia memanfaatkannya sejauh perlu, lalu membuang ampasnya. Ini sekedar gambaran ya dari Elias Canetti, seorang sastrawan asal Bulgaria yang merenungkan sesuatu yang gak enak ya, tentang feses. Feses mengandung seluruh kesalahan kita. Padanya dapat dikenali apa yang telah kita bunuh. Dia adalah jumlah lumatan dari seluruh indikasi yang melawan kita. Saya ajak Anda sekalian untuk sejenak mengingat-ingat kalau kita buang air besar. Buang air besar itu kan ya enak, tapi kok ya kalau kita lama-lama lihat feses kita sendiri kan ya nggak enak juga ya. Kita pengen cepat-cepat gebyur gitu ya, menekan flush gitu. Nah, ini bisa jadi acuan ya, sekedar gambaran untuk menggambarkan bagaimana aktivitas filsafat yang berkembang di dunia barat pada masa itu disebut oleh Sartre sebagai digestive filosofi, filsafat yang mencerna segala sesuatu. Dengan gambaran itu kita bisa membayangkan filsafat abad 20 itu seperti sedang melihat fesesnya sendiri. Dia merasa jijik ya, lalu lekas-lekas menekan flash. Meskipun begitu, Levinas tidak menuduh filsafat sebagai biang keladi kebencian. Tidak, dia tidak pernah meninggalkan filsafat ya. Bagaimanapun filsafat itu tidak pernah atau sekurang-kurangnya jarang mengajarkan untuk membenci orang lain. Yang namanya juga filsafat yang ngajarin yang baik-baik ya. Tidak pernah mengajarkan untuk membenci orang lain. Kebencian terlebih pada tarafnya yang
visceral ya, yang merokok, yang berani. Pada akhirnya harus dianggap irasional. Kalau filsafat memang berkaitan dengan kebencian, kaitan itu mungkin bukan kaitan langsung. Lebih tepat dikatakan bahwa kebencian selalu ada, tetapi filsafat sejauh ini tidak cukup menjaga diri darinya kalau bukan justru menciptakan kondisi-kondisi yang menyuburkannya. Itu dikatakan oleh Levinas dalam catatan pengantar untuk penerbitan sebuah esai. Bunyinya begini, buat dia sumber barbarisme Nazi itu bukan anomali rasio manusia, bukan juga salah paham ideologis. Masalah tentang sumber kejahatan ya, dia tetap meninggalkannya tidak diketahui ya. Levinas hanya menyebut elemental evil di situ ya. Elemental evil, sesuatu yang sebenarnya sudah tidak menjelaskan apa-apa ya, dari mana kejahatan brutal itu bisa terjadi. Tetapi kepada si elemental evil itulah, kata Levinas ya, we can be led by logic. Kita bisa dibawa. Dan di hadapannya filsafat barat tidak cukup menjaga dirinya. Untuk membantu pemahaman ya, kita pinjam analisis Zygmunt Bauman. Nah, dia mengatakan dalam salah satu bukunya, Zygmunt Bauman ini seorang sosiolog Polandia kalau tidak salah, tapi kemudian lebih aktif di Inggris. Dalam Modernity and the Holocaust, dia mengatakan begitu. Holocaust itu lahir dan terlaksana dalam masyarakat modern yang rasional pada tahap tinggi peradaban kita dan pada puncak capaian kebudayaan manusia. Itulah mengapa dia adalah masalah bagi masyarakat, peradaban, dan kebudayaan modern itu. Dalam arti itu menurut Bauman, Holocaust ya, pembasmian orang Yahudi, itu bukan penyelewengan dari modernitas. Malah sebaliknya, modernitaslah yang memungkinkan terjadinya Holocaust. Dengan menempatkan Holocaust itu sebagai problem modernitas, Bauman sekaligus menunjukkan bahwa Holocaust adalah urusan kita semua. Bukan cuma urusan orang Yahudi, bukan cuma urusan Hitler, bukan cuma urusan Nazi. Mengapa? Karena unsur-unsur yang memungkinkan Holocaust adalah juga unsur-unsur yang sekarang setiap hari kita hidupi. Apa itu? Birokrasi, sains, teknologi, pabrik, kantor, mesin, dan sebagainya. Auschwitz itu bukan sembarang pembunuh ya, dia bukan sembarang pembunuh. Dia pembunuh yang modern. Auschwitz-Birkenau itu pembunuh yang modern, sekitar berapa? Mungkin 10 ribuan per hari orang bisa mati. Pembunuh yang efektif ya, pembunuh yang efisien, pembunuh yang tidak banyak tanya ya, langsung aja, tidak pakai drama ya. Juga barangkali pembunuh yang ilmiah, sebab seperti tadi kita lihat justru didukung oleh sains dan teknologi. Mungkin itulah mengapa kewarasan ya, rasionalitas itu bisa tidak menggubris kebencian. Orang bisa membenci sekaligus merasa waras. Banyak kita dapati di medsos ya, orang benci tapi merasa waras, atau bahkan semakin merasa waras dengan membenci, semakin benci semakin waras. Anggapan bahwa rasionalitas berjalan seiring dengan etika mungkin ada benarnya. Ini pengandaian filsafat barat selama berabad-abad ya, bahwa pengetahuan rasionalitas itu dengan sendirinya akan membuat orang jadi etis, tapi ternyata tidak. Tapi tak kurang benarnya bahwa rasionalitas juga bisa berjalan seiring dengan kebencian. Atau lebih tepat, dalam kebencian, batas antara rasionalitas dan irasionalitas itu seakan-akan kabur. Nah, Levinas hidup pada sebuah masa ketika dunia intelektual kultural barat mengalami goncangan hebat. Rasionalitas, kebebasan, ya, sendi-sendi pokok filsafat barat yang berpusat pada aku ya, yang berpusat pada subjek yang berdaulat, ternyata tidak menyediakan jaminan bahwa manusia tidak akan membantai sesamanya. Ini masalah yang dihadapi oleh Levinas. Saya sediakan rangkuman untuk apa yang sudah kita capai sejauh ini ya. Ini kritik Levinas terhadap filsafat barat ya, berpusat pada subjek, pada aku ya, orang pertama tunggal, segala sesuatu mau diukur dari situ. Maka lalu tekanan berlebihan pada rasionalitas yang bisa membenarkan kebencian, dan itu juga berarti tidak memberi tempat buat apa yang tadi disebut yang lain, yang asing, yang terpinggirkan.
kita masuki bagian kedua tentang siapa itu sebetulnya yang lain itu. Nah, ini pernah dikatakan oleh Derrida. Dia katakan bahwa pemikiran Levinas itu tidak bisa disebut etika dalam pengertian biasa. Levinas tidak bermaksud mengajukan pedoman hukum atau moral, tidak bermaksud menetapkan sebuah moralitas, melainkan esensi hubungan etis pada umumnya, secara umum. Dalam arti itu, menurut Derrida, pemikiran Levinas bukanlah sebuah teori mengenai etika. Ya, buat apa lagi pada zaman seperti itu, dalam konteks zaman yang seperti itu, berteori lagi tentang etika. Dia katakan pemikiran Levinas itu adalah ini ya, the ethics of ethics. Etikanya etika. Apa maksudnya? Kalau kita mengharapkan ajaran teori ya, pedoman bertindak yang jelas, yang pasti, Levinas tidak akan menyediakan itu. Unsur etis memang sangat kuat dalam pemikiran Levinas, tetapi etika pada Levinas bukan etika sebagaimana kita mengerti sehari-hari, bukan juga etika yang biasa dimengerti dalam filsafat barat ya, etika deontologi, etika kewajiban Kant, etika utilitarian atau keutamaan, bukan itu. Lalu apa itu etika? Kita simak definisi Levinas sendiri. Ini definisi yang dia berikan untuk etika. Suatu gugatan atas yang sama yang tak dapat terjadi dalam spontanitas egois dari yang sama, muncul dari yang lain. Kami sebut gugatan atas spontanitas saya oleh kehadiran sang lian, orang lain, ini etika. Itu saya. Apa yang dimaksud? Etika pada Levinas menunjuk pada satu pengalaman sederhana, tetapi dampaknya luas. Perjumpaan konkret antara aku dan orang lain, di mana kecenderungan spontanku untuk mengetahui tadi, untuk menyerap yang lain ke dalam yang sama itu, menyerap yang lain ke dalam diriku, menjadikannya sama dengan diriku, maka disebut the same ya, maka disebut yang sama. Itu digugat atau dipertanyakan. Kehadiran orang lain yang mengusik kenyamananku, yang seakan-akan tidak bisa kuabaikan, itulah yang diselami oleh Levinas dengan sangat teliti, bahkan nanti akan menjadi titik tolak seluruh filsafatnya. Kutipan lain di sini ya, kebebasanku yang sewenang-wenang mengeja aibnya dalam mata yang menatapku. Saya kasih contoh sedikit ya. Selamat datang. Ini salah satu contoh gimana yang sama digugat oleh yang lain. Saya seakan-akan tidak bisa sekilas saja harus memperhatikan ibu ini. Maaf ibu ya, saya jadikan contoh sedikit. Saya seakan-akan lagi asik ngomong begini, lalu ada orang datang, saya lihat. Saya bisa saja pura-pura nggak lihat ya, tapi saya lihat begitu. Maka saya harus mengatakan selamat datang. Nah ini contoh ya. Yang sebelumnya saya pura-pura cuek. Yang sebelumnya lebih banyak loh. Karena momentumnya pas. Kalau kita lagi makan di warteg ya, kalau kita makan di warteg itu kan makannya deket-deketan ya, sempit gitu. Oh, saya dapat yang ini belum, atau juga sebaliknya. Kalau saya udah dapat makan ya, lalu sebelah saya belum, rasanya kayak nggak enak gitu ya. Saya udah makan kok ini belum ya, basa-basi sedikit lah ya. Mari makan mas. Nih ya. Kebebasanku yang sewenang-wenang mengeja aibnya dalam mata yang menatapku. Seakan-akan saya sekilas itu harus berbagi hidup sama dia gitu. Mari makan mas, pun ya dikasih juga kan. Tapi sekilas saja untuk menghadirkan suasana yang dimaksud oleh Levinas. Nah itulah mengapa perjumpaan konkret dengan orang lain ya, dengan sang lian ya, dengan orang lain tadi, buat Levinas istimewa. Tidak seperti benda-benda, objek-objek yang macam orang lain pertama-tama aku alami sebagai suatu interpelasi, sebagai suatu perintah yang menuntut tanggapan. Saya nggak usah ngomong apa-apa aja, saya sudah seakan-akan dipaksa untuk menanggapi dia. Orang lain hadir bukan pertama-tama sebagai objek untuk diketahui, melainkan sebagai ya, person ya, sebagai pribadi yang menuntut tanggapan. Saya bisa saja berlagak cuek ya, pura-pura goblok ya, dan sebagainya. Tapi sikap itu pun buat Levinas sudah merupakan tanggapan. Yang dibicarakan Levinas adalah momen sekilas
sebelum selamat datang Pak, saya diprotes nanti kan. Momen sekilas sebelum saya sempat memulihkan rasionalitas saya. Nah, orang lain itu tampil dalam seluruh kelainannya. Saya nggak apa-apa ya pakai istilah kelainan. Nah, memang asing ya, orang lain itu buat Levinas mengganggu asing. Dalam apa yang dia sebut ini ya, dalam apa yang dia sebut wajah orang lain. Yang dia maksud bukan wajah fisik ya, ada unsur itu, tapi lebih dari itu. Dalam istilah wajah itu, dia mau menggambarkan keseluruhan ekspresi orang lain. Dalam istilah wajah juga termuat kritik kepada filsafat Heidegger yang sudah kita pelajari ya. Yang bagi Levinas itu menetralisasi hubungan dengan orang lain menjadi hubungan yang impersonal. Untuk Heidegger ya orang lain ya ada saja. Dia netral dan apa-apain. Dalam hidup sehari-hari pun ya kita biasa berrelasi orang lain dengan perantaraan konsep-konsep ya secara impersonal. Oh dia teman kuliah, oh dia dosen, oh dia teman kerja. Itu kan semua konsep-konsep. Dalam konsep-konsep itu orang lain saya alami sebagai bermakna. Apa artinya bermakna? Masuk dalam pemahaman saya. Sehingga keberlainannya menjadi luntur. Dengan pengertian wajah ini ya, Levinas mau menunjukkan sesuatu yang lebih ya. Dalam sebuah wawancara dia menggambarkan wajah sebagai makna tanpa konteks. Mana itu? Menempatkan wajah dalam konteks justru menjadikannya tidak berwajah. Kalau saya memahami Anda sebagai misalnya orang Jawa atau orang mana gitu, ya keberlainan Anda luntur. Anda hanya menjadi salah satu orang Jawa di antara sekian juta orang Jawa yang lain. Itulah bahayanya memahami orang lain dengan konsep-konsep ya. Maka dia, Levinas mengatakan wajah ini penting ya. Cara di mana orang lain menyatakan dirinya melampaui ide, gagasan tentang orang lain dalam diri saya, di sini saya sebut wajah. Itulah mengapa dalam perjumpaan langsung ya, face to face dengan orang lain, kita sering merasa tidak nyaman. Jauh lebih nyaman untuk menjalin relasi tidak langsung, lewat telepon, lewat WA, lewat surat dan sebagainya. Mengapa? Dalam perjumpaan langsung aku tidak leluasa, aku seperti selalu terdesak. Seperti selalu didesak untuk menjawab. Mas Ito misalnya, selamat datang. Dalam perjumpaan langsung itu kalau kita sekarang terbiasa relasi lewat WA ya, komunikasi lewat WA. Dalam perjumpaan langsung itu tidak ada lagi centang biru atau centang abu-abu. Centang biru terus dalam perjumpaan langsung. Saya seperti selalu didesak untuk menanggapi. Masih dalam konteks itu ya, Levinas itu sering menyinggung metafor-metafor ya, kiasan-kiasan yang banyak dalam filsafat barat itu kiasan mengenai cahaya ya. Matahari, Aufklärung, pencerahan, itu kan kiasan-kiasan yang bernuansa vision ya, bernuansa penglihatan. Horizon ya, itu juga penglihatan. Metafor-metafor cahaya dalam filsafat barat itu untuk Levinas melambangkan dominasi dan penguasaan. Mata ya, baik mata fisik, mata batin atau mata apapun ya, itu organ yang agresif. Mata itu organ yang agresif, juga penuh nafsu, dan cahaya itu seperti selalu melayani nafsu mata itu. Di tengah dunia cahaya dan penglihatan yang terang benderang itu, wajah itu seperti suatu skandal. Wajah, kata Levinas, wajah hadir dalam penolakannya untuk dicakup, untuk ditampung. Dalam arti itu dia tidak bisa dipahami, tidak bisa dicakup ya. Wajah tidak bisa dilihat, juga tidak bisa disentuh. Itu yang tadi dia sebut, wajah itu selalu lebih dari apa yang saya pikirkan. Maka dia tidak bisa dilihat, invisible, the face is invisible. Juga tidak bisa disentuh, tidak bisa dicengkram. Juga pada kutipan lain, mata, tentang mata ya. Mata tidak bersinar, mata itu bicara. Orang lain dalam wajahnya menolak untuk ditundukkan. Tetapi penolakan itu terjadi bukan karena dia lebih hebat dari saya.
sebaliknya. Penolakan wajah untuk ditundukkan terjadi justru dalam ketidakberdayaannya. Ketidakberdayaan itu digambarkan oleh Levinas dengan meminjam ekspresi dari kitab suci Perjanjian Lama. Dalam kitab suci Perjanjian Lama itu banyak dikatakan bahwa orang harus memberi perhatian pada orang asing, janda, dan yatim piatu. The stranger, the widow, orphan. Gambaran itu menunjukkan bahwa perlawanan wajah untuk ditundukkan terjadi bukan dengan kekuatan lebih besar, melainkan perlawanan dari apa yang tidak punya perlawanan. The resistance of what has no resistance. Perlawanan itu terungkap dalam kata pertama atau ekspresi primordial dari wajah, yaitu ini: Thou shall not kill. Wajah itu berkata, jangan membunuh, tanpa dia harus mengatakan apa-apa. Ekspresinya berkata, jangan membunuh, artinya jangan pahami saya, jangan kuasai saya, jangan tundukkan saya. Untuk membantu pemahaman, saya beri ini sedikit konteks ya. Levinas itu berasal dari tradisi fenomenologi yang sudah diterangkan oleh Mas Ito. Ini semua statusnya apa sih sebetulnya, kita tanya ya. Ini semua itu maksudnya itu mau ngomong apa? Fenomenologi seperti kita tahu, dia tidak mengajarkan bahwa orang harus begini atau begitu. Fenomenologi bukan teori dalam arti biasa, ajaran tentang ini atau tentang itu, tidak. Tulisan-tulisan fenomenologis yang berasal dari Husserl, Heidegger, dan seterusnya, Levinas, sampai Hannah Arendt dan sebagainya, itu tulisan-tulisan yang berusaha seakan-akan mereka mau bertanya, tidakkah begitu yang Anda alami? Jadi tulisan-tulisan yang berusaha mengantar kita ke kedalaman diri kita sendiri, tidakkah ini yang Anda alami? Ini juga yang dilakukan oleh Levinas. Ketika dia mengatakan bahwa wajah itu berkata jangan membunuh ya, thou shall not kill, itu dia tidak mau mengatakan bahwa Anda harus begini atau begitu, tidak. Dia cuma mau mengundang kita untuk merasakan, tidakkah itu yang kita lihat, tidakkah itu yang saya alami, tidakkah itu yang kita rasakan setiap kali kita berjumpa dengan orang lain. Dengan kata lain, fenomenologi mau menggali pengalaman-pengalaman kita sehari-hari yang sebetulnya sangat dekat, tapi justru karena saking dekatnya itu kita nggak sadar. Nah itu yang mau digali oleh Levinas. Untuk juga membantu pemahaman, juga sebagai sekedar perbandingan, kita bisa pinjam kalimat dari, ini saya ambil dari John Rawls, ya, The Failures of Ethics. For Kant, out implies can, but in Jewish ethics, can implies don't. Maksudnya apa? Untuk Kant ya, moralitas itu adalah sesuatu yang rasional. Dia sesuatu yang mengikat, wajib. Maka Kant bicara tentang hukum moral ya. Moral adalah ya, ketaatan terhadap hukum moral. Hukum moral itu mengikat, karenanya wajib. Karena wajib, maka tentu bisa dilakukan. Sebab mengapa? Sebab tidak masuk akal untuk mewajibkan sesuatu yang tidak bisa. Saya suruh Anda terbang, nggak bisa kan? Nggak masuk akal. Maka tidak wajib. Siapa sih yang mewajibkan Anda terbang? Moral itu untuk Levinas, untuk Kant ya, sesuatu yang masuk akal, maka dia tentu dapat dilakukan. Ungkapan yang terkenal ya, ultra posse dan obligator ya, berkenaan dengan hal-hal yang melampaui kemampuan, yang melampaui kebiasaan ya, tak seorang pun diwajibkan. But in Jewish ethics ya, can implies don't. Saya dapat ya, saya berkuasa menjadi di hadapan orang lain itu surut. Kalau untuk Kant harus itu mengimplikasikan dapat, maka kita boleh bertanya, apakah semua yang dapat itu boleh? Membunuh orang bisa atau enggak? Bisa, tapi apakah boleh? Etika Kant tentu tidak membenarkan pembunuhan, ya poinnya bukan itu. Etika Kant tidak membenarkan pembunuhan. Poinnya bukan bahwa etika Kant keliru, melainkan bahwa dia menggambarkan kecenderungan filsafat barat yang selalu bertolak dari subjek, dari aku yang dapat, dari aku yang mampu, dari aku yang menjalankan kuasa.
Oleh Levinas kita diajak sejenak menunda kecenderungan itu di hadapan orang lain ya. Aku yang mampu, aku yang menjalankan kuasa itu menjadi itu. Je ne peux plus pouvoir. I am no longer able to have power. Poinnya saya kira adalah ini etika tadi sudah diterangkan Romo, etika zaman postmo, etika pasca Nietzsche yang dimana semua norma-norma, semua nilai-nilai itu sudah runtuh, hancur. Eropa menjadi seperti kita lihat tadi. Maka ini etika yang peka akan human vulnerability. Etika yang peka terhadap kerentanan manusia. Bahwa manusia adalah manusia yang dapat terluka. Bahwa manusia adalah manusia yang dapat mati. Bukan hanya manusia yang dapat itu tadi. Saya kira itu poinnya yang mau dikatakan oleh Levinas. Wajah orang lain yang berkata thou shall not kill, ya, jangan membunuh tadi, menghentikan kecenderungan spontan saya untuk menguasai. Itulah mengapa seperti digarisbawahi oleh John Roth tadi ya, Jewish ethics can imply don't, dapat mengimplikasikan jangan. Wajah dengan demikian hadir sebagai suatu non-violence, sebagai nir kekerasan, sebab alih-alih menyerang kebebasanku, dia mengundangku untuk bertanggung jawab, responsibility. Tanggung jawab inilah saya kira cara yang lebih positif ya untuk memahami Levinas. Orang lain bukan hanya berkata jangan, tetapi juga menghimbau saya untuk bertanggung jawab, untuk menyambut dia, untuk menerima dia, untuk mengurus ya, untuk bertanggung jawab atas hidup dan keselamatannya. Dengan tanggung jawab itu dia sekaligus mengajukan pengertian baru mengenai manusia, mengenai subjektivitas manusia. Filsafat Barat sejak Yunani ya, Aristoteles, Plato sampai zaman modern itu biasanya meletakkan subjektivitas atau keakuan ya, keakuan manusia pada rasionalitas atau kesadaran. Itu manusia binatang yang punya rasio, ya, punya akal budi, atau dia yang punya kesadaran. Nah, Levinas mengajukan sesuatu yang lain, bahwa pengertian baru tentang subjektivitas adalah dia yang bertanggung jawab atas orang lain. Kata jangan membunuh ya, tanggung jawab itu menurut dia terjadi pada taraf sensibilitas, pada taraf rasa. Rasa itu maksudnya seperti kalau kita bilang rasa keadilan, bukan pikiran ya, itu rasa keadilan. Subjek adalah subjek yang dapat merasa sebelum dia jadi subjek yang berpikir. Aku terikat oleh tanggung jawab kepada orang lain bahkan sebelum aku sadar akan diriku sendiri. Maka dia adalah sandera. Subjek adalah seakan-akan sekilas menjadi sandera atas orang lain. Dia disandera oleh orang lain untuk bertanggung jawab kepadanya. Dia tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab itu, sebab responsibility ya, tanggung jawab itulah jantung subjektivitas. Dengan gambaran-gambaran itu Levinas mengembalikan subjek kepada maknanya yang asali ya, subjektum ya, dia yang terlempar ke bawah. Diri adalah suatu subjektum. Dia berada di bawah beban alam semesta, seakan-akan bertanggung jawab atas segalanya. Kepada undangan itu dia menjawab, saya, inilah saya. Ini diambil dari kitab suci ya, Perjanjian Lama. Biasanya muncul dalam jawaban para nabi Israel ketika dipanggil oleh Tuhan, itu jawabannya biasanya here I am, inilah saya. Nah, hal lain yang juga tidak biasa, yang agak sulit dipahami pada Levinas ya, adalah tuntutannya untuk membayangkan tanggung jawab kepada sebagai sesuatu yang asimetris. Asimetris artinya apa? Artinya tidak setara, tidak timbal balik. Ini agak sulit dipahami karena kita sehari-hari itu terbiasa dengan apa yang disebut the golden rule ya. Perlakukan orang lain sebagaimana saya ingin diperlakukan. Itu setara, timbal balik, simetris. Levinas itu menyelam lebih dalam lagi. Menurut dia pengalaman moral itu sifatnya asimetris. Tidak timbal balik, tidak setara. Maksudnya gimana? Saya berjuang cari contoh ya, nemu ini. Ada yang pernah tahu ini?
Ini Thi Quang Duc ya, seorang biksu yang membakar diri di Saigon sebagai protes atas persekusi umat Buddha di Vietnam tahun 60-an saya kira. Ini contoh ya bagaimana pengalaman moral itu sifatnya asimetris. Biksu ini membakar dirinya sendiri, tidak membakar orang lain ya. Membakar orang lain banyak kita punya contoh di sini ya. Tapi dia membakar dirinya sendiri. Kalau ada orang mau menawarkan, "Mbok saya ikut," jangan, saya saja. Tidak jilan ya, pengalaman moral itu. Berat, aku aja lah. Tidak ada prinsip reciprocity ya di sini ya. Kesalingan tidak ada. Universalisasi juga tidak ada. Kalau saya juga mewajibkan, saya bakar diri, kamu juga dong. Itu artinya saya sudah melibatkan rasionalitas saya. Atau mungkin kalau ini terlalu ekstrim, mungkin kita bisa lihat contoh protes-protes di mana orang mogok makan. Itu juga saya seperti menanggung beban seluruh alam semesta tadi ya, sehingga saya harus melakukan. Saya tidak yakin apakah contoh ini tepat ya. Saya kira mungkin Levinas juga tidak akan mendukung aksi-aksi seperti ini. Tetapi dari biksu ya, Thi Quang Duc ini kita bisa membayangkan suasana relasi asimetris yang dimaksud oleh Levinas. Pada tarafnya yang paling dalam, pengalaman moral bersifat asimetris. Apa yang saya tuntut pada diri saya sendiri tidak bisa seenak hati saya kenakan juga pada orang lain, nggak bisa. Relasi asimetris itu dengan demikian juga berarti satu arah. Saya kepada Anda tanpa menghitung bagaimana Anda kepada saya. Itu urusan Anda sendiri. Pengalaman moral bersifat asimetris. Nah, dari situ kita bisa memahami tadi apa yang sudah disebut Romo Setio sebagai kebaikan. Apa artinya baik bagi Levinas? Ini nanti ya. Baik dulu. Baik artinya tanpa pamrih. Tapi pengertian baik sebagai tanpa pamrih itu kalau kita ngomongkan begini kan enak ya. Tapi kalau kita lihat alam pikiran barat ya, atau filsafatnya, mengartikan baik sebagai tanpa pamrih itu taruhannya besar. Baik sebagai tanpa pamrih artinya baik itu tidak masuk akal. Mengapa? Sebab akal ya, akal dalam segala bentuknya itu selalu memuat pamrih. Lebih gawat lagi, pengertian pamrih sebagai baik sebagai tanpa pamrih itu sekaligus mengungkap bahwa perkara ontologi ya, lagi perkara realitas, pandangan tentang realitas itu ternyata bukan kata akhir. Saya mengajak untuk sedikit saja mencicipi kerumitan ini ya. Sebagian besar bahasa Eropa itu mengenal kata kerja istimewa, to be. Sein dalam bahasa Jerman, être dalam bahasa Prancis, esse dalam bahasa Latin, on dalam bahasa Yunani. Saya tidak tahu gimana itu mau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ada, berada, mengada-ada atau bagaimana saya tidak tahu. Yang jelas kita perlu mencermati apa yang tersembunyi di balik kata kerja ini. Kalau saya memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris, I Bayu seperti bahasa Jawa, seperti bahasa Indonesia ya, saya Bayu, tidak ada M-nya begitu, orang Inggris pasti akan bingung. M-nya ada, gimana? Harus pakai to be ya, nggak boleh nggak pakai to be. Itu sebagian bahasa Eropa bekerja dengan cara itu. Apa yang terlihat di situ? Artinya filsafat Barat itu menuntut supaya segala sesuatu ditempatkan dalam cakupan atau kutukan to be ini, sebuah sign itu. Yang tidak ada artinya tidak bisa dipikirkan, tidak masuk akal. Itulah yang lain itu tadi, yang tidak mengada ya, tidak eksis itu tidak bisa dipikirkan. Dari situ kelihatan bahwa sudah sejak dalam bahasanya ya, filsafat Barat itu memuat benih imperialisme ontologis. Jadi imperialis sejak dalam pikiran. Apa yang mau diperlihatkan oleh Levinas adalah bahwa aktivitas to be ya, mengada, ada itu selalu memuat pamrih. Esse adalah interesse, pamrih. Itu bisa dengan sedikit sederhana kita pahami bahwa filsafat Barat sudah sejak awal itu pertanyaan dasarnya itu ya, TST, what is,
what is justice, what is goodness, what is friendship, persahabatan, what is macam-macam. Semua ditanya what is. Bertanya what is artinya ada pamrih kan itu. Pamrih apa? Ya pamrih sekurang-kurangnya pamrih pemahaman. Juga pamrih ada itu, pamrih keberadaan, pamrih ontologis. Nah, dalam konteks bahasa yang seperti ini ya, kalau ada seorang filsuf memberi judul bukunya Otherwise Than Being, itu kan skandal berat itu. Skandal berat. Otherwise Than Being itu apa? Nggak masuk akal, nggak masuk akal untuk dibicarakan. Apa artinya otherwise than being itu? Ya artinya tanpa pamrih. Itulah artinya baik bagi Levinas. Dalam perjumpaan konkret dengan orang lain ya, yang dipersoalkan bukan cuma kecenderungan spontanku untuk mengetahui ya, epistemologi, melainkan juga seluruh adaku. Maka Levinas mengatakan bahwa bertanya bahwa apakah adaku ini adil ya? Kalau pada umumnya disepakati bahwa pertanyaan dasar, paling dasar filsafat itu adalah why being rather than nothing. Itu pertanyaan Leibniz, juga pertanyaan Heidegger yang pernah kita pelajari. Levinas bertanya, is it righteous to be? Apakah adaku ini adil? Apakah adaku ini righteous itu lurus? Tidakkah dengan berada di sini saya sedang menjajah wilayah yang boleh jadi dibutuhkan oleh orang lain? Dalam arti itu, penelitian di laboratorium paling sunyi sekalipun sesungguhnya selalu dihantui oleh ini, oleh is it righteous to be, oleh rasa bersalah terus-menerus ya, atau secara lebih positif, tanggung jawab kepada orang lain. Nah, pengertian baik sebagai tanpa pamrih tadi ya memang aneh dalam alam pikiran yang bahasanya mematok syarat supaya semua harus ada dulu supaya bisa dipikirkan. Tetapi kita tidak pernah kekurangan contoh untuk tanpa pamrih yang dimaksud oleh Levinas ya. Ini kata-kata dari John Grice ya, seorang murid dari Levinas. Saya masih dapat mendengar seakan-akan itu terjadi hari ini. Levinas mengatakan kepada saya betapa terkejutnya dia bahwa para pemikir itu takjub oleh fakta bahwa ada sesuatu daripada tidak ada. Dia menambahkan bahwa menurut dia fakta bahwa di dunia sekejam dunia kita ini, bahwa ada sesuatu seperti mukjizat keramahan ya, bahwa itu dapat muncul, itu jauh lebih menakjubkan. Di lalu lintas sekejam lalu lintas Jakarta ya, kok ada seorang yang ngasih jalan itu nggak make sense ya. Atau kalau ada yang sering naik KRL ya di sini ya, di dunia sekejam KRL itu ya, ada ya orang yang ngasih tempat duduk itu jauh lebih pantas dikagumi daripada ada sesuatu alih-alih tiada. Itu kan kekaguman teoritis ya, ini kekaguman moral ya. Oke, kita rangkum ya dari yang sejauh ini. Oh belum nih, masih ada. Ini saya kira penting juga untuk dikatakan. Sebab mengapa? Karena ini keadilan ya, kembali ke rasionalitas. Dari tadi Levinas kan mengkritik rasionalitas. Sekarang dia mengajak kita untuk kembali ke rasionalitas. Mengapa kita perlu kembali ke rasionalitas? Karena kalau kita hanya mengandalkan tanggung jawab tanpa pamrih ya, kayak tadi dibilang itu, hidup ini nggak akan jalan, bukan? Semua monggo-monggo saja yang nggak akan jalan, nggak ada yang berani memimpin dan sebagainya. Dia memperkenalkan ini ya, pihak ketiga. Kalau tadi kan relasi antara dua orang ya, saya dan orang lain face to face, masih ada pihak ketiga yang menuntut keadilan. Memberikan semua kepada satu orang itu memang baik, tetapi tidak adil. Maka itulah perlu rasionalitas, perlu sistem, perlu tatanan. Pada tingkat inilah Levinas seperti kembali lagi ke rasionalitas yang selama ini dia kritik. Keadilan artinya tidak ada pembedaan antara yang mereka yang dekat dan jauh, sekaligus ketidakmungkinan melewati yang terdekat. Keadilan juga berarti comparison between incomparables, perbandingan di antara orang-orang yang sebetulnya tidak bisa dibandingkan.
karena tiap orang lain unik. Juga suatu tugas yang mengerikan, first violence within mercy. Kekerasan pertama dalam belas kasih. Oke, rangkuman ya. Orang lain menolak untuk dikuasai. Kata pertamanya, thou shall not kill, itu menuntut tanggung jawab saya. Terjadi pada taraf sensibilitas ya, mendahului pikiran. Asimetris ya, tidak setara, satu arah tanpa pamrih baik. Pihak ketiga, tadi sudah kita lihat, hadirnya pihak ketiga meminta saya mulai menggunakan rasionalitas saya lagi, karena dia menuntut keadilan. Kembali ke rasionalitas, kesetaraan ya, politik, hukum, sains, dan sebagainya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik diskusi malam hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak Bayu yang sudah mengantar kita untuk memikirkan sesuatu yang sama sekali lain begitu ya. Memang tidak mudah untuk memahami pemikiran Levinas yang mengajak kita untuk betul-betul meletakkan yang lain sebagai yang sungguh-sungguh lain begitu ya. Bukan, jadi kalau kita menempatkan Agnes Monica ya, kembali ke contoh tadi, Agnes Monica adalah ya yang lain begitu. Kesalahan kita dengan berpikir secara barat adalah mendominasi ya, mengobjekkan Agnes Monica ya, sesuai dengan pikiran kita masing-masing, lalu orang saling bertempur ya, tidak ada penghargaan di situ. Lalu ya yang terasa di situ seperti yang tadi banyak diceritakan mengenai Auschwitz ya, sistem berpikir objektif itu memang lalu bisa menjadi kejam ya, bisa menjadi merasionalkan kebencian ya. Jadi sebetulnya kebencian udah ada, hanya lalu rasionalitas itu membantu mengompori lebih besar lagi. Kita masih punya waktu cukup panjang, 45 menit. Tentu banyak pertanyaan, banyak yang ingin mendalami lagi ya. Jadi silahkan ya, kalau ada pertanyaan apapun, sifatnya informasi atau klarifikasi ya. Pertanyaan saya satu saja dan cukup sederhana untuk Bayu atau untuk Romo Setio juga. Saya merasa ada asimetri dalam, tadi kan banyak ngomong asimetri. Saya merasa ada asimetri dalam tema teologi. Asimetri khususnya antara filsafat dan ilmu pada umumnya atau sains pada khususnya. Karena begini Bayu, Levinas itu kan mengajak kita bukan untuk membatasi rasionalitas sains, dia mengajak kita untuk melampauinya, kan begitu. Bahkan moralitas saja mau dilampaui, kan begitu. Tetapi kita juga tahu bahwa sejak abad 19 itu ada pemisahan tersendiri begitu ya, sehingga dunia sains garis keras itu seperti punya dunianya sendiri. Nah, lalu bagaimana etika Levinas ini itu bisa menjelaskan tentang misalnya batas-batas sains hardcore, karena dia tidak membahas, tentu saja yang dibahas adalah rasionalitas ilmu secara umum, kan begitu. Bahkan yang diajak oleh Levinas mengajak kita melampaui itu. Karena misalnya Albert Einstein menulis tentang the world as I see it, misalnya menggunakan fenomenologi, dia mencoba menggugat sains ya, yang saya maksud sains di sini adalah sains hardcore tentu saja. Itu dari dalam gitu. Atau misalnya Habermas itu membicarakan aksiologi dalam pengertian sebagai batas-batas rasionalitas ilmu ya. Atau Richard Rorty misalnya yang mau mengatakan bahwa mau mengkritik rasionalitas ilmu dan menjelaskan itu sebagai incommensurable, kan gitu. Nah, lalu bagaimana Levinas bisa membuat kita lebih terang melihat etika sebagai batas-batas sains, itu pertanyaannya sebetulnya. Bukan ilmu ya secara umum, tapi saya lebih merujuk kepada sains hardcore, sains garis keras, seperti misalnya fisika partikel,
kimia, percobaan biologi molekuler dan sebagainya. Begitu aja. Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ronald. Saya mau bertanya, kalau dalam bukunya yang populer itu Sapiens, Yuval itu menggugat moralitas sebagai fiksi yang manusia ciptakan gitu. Seakan-akan moralitas itu sebenarnya nggak ada yang diciptakan, itu yang fiksi tentang moralitas aja. Kalau menurut Mas Anugrah Bayu, apakah perjumpaan dengan wajah orang lain ini juga merupakan suatu fiksi yang diciptakan oleh Emmanuel Levinas? Makasih. Saya paling gampang. Saya tuh penasaran aja karena apakah vision ini metafor, melihat itu metafor atau apa? Perasaan saya adalah, terus kalau buta gimana ya? Pandangan orang yang pandangan Levinas tentang orang yang nggak bisa melihat tuh bagaimana? Kalau orang tuh buta jadi nggak bisa lihat dan tidak berhubungan dengan manusia lain dengan cara melihat tuh apa di mata dalam pikiran Levinas. Nah, gitu aja sih. Cuma saya juga merasa mata itu memang aneh karena nggak cuma manusia. Kalau saya lagi makan nih ya, terus anjing saya tuh mau minta makanan saya, dia tuh selalu mencari mata saya. Mungkin saya gini, nutupin indah pokoknya supaya muka saya dan mata saya nggak kelihatan. Dia cari lagi mata saya lagi gitu. Jadi memang tetap mata. Jadi pokoknya bagian mata itu akan dikejar oleh si anjing yang mencari minta makan kepada saya. Jadi pertanyaannya kalau nggak ada mata gimana? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Itu sulit ya pertanyaannya. Aksiologi. Jadi kalau kita mau merujuk pada aksiologi yang tradisional ya, sejauh saya baca, aksiologi itu kan teori mengenai nilai, aksios ya, apa yang bernilai, apa yang layak, apa yang pantas gitu. Itu sebetulnya kalau mau kita pelajari itu mencakup nilai, karena nilai bukan hanya nilai moral ya, nilai juga nilai estetika segala macam. Saya kira kalau kita pakai aksiologi yang tradisional, saya kira justru itu yang tadi betul digarisbawahi oleh itu justru yang mau dilampaui oleh Levinas. Karena aksiologi yang tradisional tentang apa yang bernilai, itu nilai menurut siapa? Menurut subjek orang pertama tunggal tadi kan, dia yang menilai, yang memberi nilai segala sesuatu. Lalu bagaimana etika Levinas ini bisa membatasi bukan hanya rasionalitas pada umumnya, melainkan juga rasionalitas dalam sains. Sejauh saya baca, ya Levinas tidak menulis secara khusus tentang sains karena dia bukan saintis ya. Dia berasal dari tradisi filsafat yang boleh dikata humaniora ya, bukan langsung berurusan dengan sains. Tapi yang mau saya katakan begini, ada satu buku ditulis oleh Catherine Chalier, yaitu muridnya Levinas. Saya kutip sedikit tadi di situ, what ought I to do, apa yang harus saya lakukan, morality in Kant and Levinas. Di situ dia menunjukkan, meskipun tadi saya pertentangan ya, kalau kita mau ortodoks itu kan Kant dan Levinas itu pertentangan diametral. Tapi si Catherine Chalier ini mau menunjukkan adanya kesamaan antara keduanya dalam hal apa? Dalam hal bahwa rasio teoritis, rasio yang kita pakai dalam abstraksi, rasio yang kita pakai dalam kalkulasi dan sebagainya, itu tidak bisa dengan sendirinya menyediakan jaminan buat moralitas. Saya kira kalau kita mau cari ya, Levinas sendiri tidak pernah mengatakan bagaimana etika Levinas bisa membatasi rasionalitas sains. Saya kira jauh dia bersama Kant, dia mengatakan bahwa rasio kita yang kalau kita mikir-mikir sendirian ya, rasio teoritis ya, rasio yang kita pakai dalam kontemplasi, rasio yang kita pakai dalam membayangkan angka-angka dan sebagainya, itu netral, itu tidak menyediakan rasionalitas. Saya kira itu kritik dia terhadap filsafat barat justru persis itu, bahwa filsafat barat itu mempromosikan rasio yang sirkular. Dia yang mau mengukur segala sesuatunya menurut subjek orang pertama tunggal.
Dan sains saya kira bekerja juga dengan itu. Maka sejak pengadilan Nuremberg kalau nggak salah ya, itu kan mulai disusun kode etik untuk human experiment misalnya. Nah itu saya kira menunjukkan betapa sains dengan rasionya yang mengobjekkan segala sesuatu itu membutuhkan etik ya, membutuhkan otherness. Mengapa? Karena sains dari dalam dirinya sendiri tidak bisa menghasilkan etik. Dia membutuhkan etika, membutuhkan otherness ya, membutuhkan perspektif lain. Saya kira itu sementara jawaban saya untuk itu. Lalu untuk Ronald ya, Yuval Noah Harari, Sapiens, di situ saya di teks saya tidak singgung secara langsung, tapi saya paham betul bahwa moral itu seringkali sekedar dalih ya, sekedar dalih buat kepentingan diri kita yang ya self interest lah, sesuatu untuk membenarkan self interest. Saya kira Yuval Noah Harari tentu ya kita tidak ragukan kepintarannya ya, tapi yang absen dalam pemikirannya persis adalah ini, the ethics of otherness dari Levinas ini. Saya kira dia berasal dari tradisi ilmuwan Barat yang masih menggunakan perspektif orang pertama tunggal lagi. Saya kira itu. Apakah moral itu lalu fiksi? Ya fiksi yang perlu. Fiksi yang perlu gimana? Saya kira bukan. Kalau untuk Levinas moral bukan fiksi, lebih daripada fiksi ya, otherwise than being. Karena fiksi kita menilai sesuatu sebagai fiksi itu kan ya untuk kepentingan pemahaman kita juga. Saya kira bersama Levinas kita diajak untuk melihat dari perspektif yang lain. Tadi sudah disinggung Romestio, ini memang tidak mudah ya. Apakah moral itu lalu fiksi? Dengan pemikiran seperti ini saya kira bukan. Dia mau menunjukkan bahwa moral itu justru sesuatu yang tadi ya otherwise than being ya. Kalau kita masih berpikir bahwa moral itu fiksi, itu kan masih berpikir dalam skema being itu tadi, masih berpikir dalam skema orang pertama tunggal, masih berpikir dalam skema apa yang masuk akal ya. Apa yang masuk akal bagi dunia ini. Moral adalah fiksi. Saya kira itu tanggapan saya buat Ronald. Lalu Mbak Ayu, ya tentu saja ini metafor ya, vision, penglihatan dan sebagainya. Saya nggak punya tanggapan lain kecuali bahwa sejauh bacaan saya, Levinas itu untuk ya katakanlah mengcounter metafor-metafor penglihatan, ya, vision dalam filsafat Barat. Dia mengajukan pendengaran. Kalau kita mau sambungkan dengan tradisi dia sebagai orang Yahudi, Samuel misalnya waktu dipanggil oleh Tuhan itu kan bukan lewat vision, lewat pendengaran. Panggil Tuhan 3 kali gitu kan. Saya kira dia mau menekankan sesuatu yang lebih pasif ya, yang lebih pasif daripada mata yang agresif. Mata yang agresif di mana segala sesuatu terang benderang ya. Kalau kita juga bayangkan kita yang ini semua kan bisa melihat semua ya, kita semua bisa melihat semua. Bayangkan sesuatu kali kita nggak bisa melihat, gitu ya, buta, kita nggak punya seperti kehilangan orientasi kan, seperti kehilangan orientasi. Saya kira itu yang mau dikatakan oleh Levinas bahwa mata itu melambangkan pengetahuan, mata itu melambangkan penglihatan, itu melambangkan orientasi, dan orientasi itulah yang justru kadang-kadang seringkali membutakan kita akan yang lain, yang tidak kelihatan, yang invisible, yang lain. Saya kira dengan pendengaran ya, metafor-metafor pendengaran, dia mau mengajukan sesuatu yang lebih sifatnya pasif. Terima kasih. Terima kasih Bayu. Apakah ada pertanyaan lain? 1, 2, 3, 4 banyak. Sedikit saya tambahin komentar ya. Jadi memang saya sepakat bahwa sains itu meskipun dia paradigma bisa berubah-ubah secara total ya, inkomensurabel antara satu paradigma dan paradigma lainnya, tapi kan tetap basicnya adalah dominasi dari si saintis kepada alam.
Itu tampak sekali dalam perspektif yang dipakai Yuval ketika dia melihat seluruh sejarah manusia itu, lalu nanti ujungnya adalah gabungan antara IT dengan biologi itu apa? Neurobiologi. Jadi kedepannya nanti AI itu ya, artificial intelligence itu adalah gabungan antara information technology dengan neurobiologi. Dan itu nanti akan bisa menciptakan kayak semacam manusia, kita bisa menciptakan manusia sendiri gitu. Jadi sains ya dengan ontologinya itu memang kalau tidak ada batas itu memang serem gitu. Dia akan terus maju terus dengan logikanya sendiri yang akan membawa kita ke ranah yang kita nggak tahu gitu ya. Dan anehnya lalu Yuval kan di buku 21 pertanyaan 21 itu kan mengakhirinya dengan meditasi Buddhis gitu. Jadi artinya di depan itu semua hening saja begitu ya. Hening, tenang, yang penting kamu diam gitu, kamu tenanglah. Levinas itu dia menunjukkan ada batas nih yang namanya yang lain. Yang lain itu apa? Misalnya tadi disebut Bayu, misalnya soal tubuh manusia. Sampai sekarang darah itu nggak boleh dikomodifikasikan. Kalau Anda nyumbang darah, itu Anda nyumbang. Ya boleh diganti dengan uang. Ya paling dikasih susu sedikit lah. Dikasih apa biar nggak lemes ya. Tapi nggak boleh ditukar dengan uang. Ya. Organ itu juga nggak boleh diperjualbelikan. Jadi ini masih menjadi kayak batas etis. Levinas saya kira nggak menunjukkan bahwa manusia itu betul-betul yang lain gitu. Sehingga nggak boleh di sains itu masuk. Itu spontan tanggapan saya mendengarkan uraiannya Bayu tadi. Terus kalau untuk Bayu tadi soal metafora penglihatan memang wajah kan sebenarnya invisible ya di bidang Levinas. Sehingga nggak punya mata juga nggak apa-apa Mbak, karena invisible kan. Jadi wajah itu memang nggak bisa dilihat. Ya, makanya tidak punya mata juga nggak masalah. Artinya kalau kita buta, ya wajah selalu hadir gitu. Entah bagaimana kita merasakannya, tapi mungkin lewat suara, mungkin lewat cara dia berjalan, mungkin lewat baunya, begitu ya. Yang lain itu hadir. Baik, tadi sudah ada 2 pertanyaan dari sini. Tadi siapa yang langsung? Ucok sama satunya. Selamat malam, terima kasih Bayu, Romo Setio. Singkat saja, jika boleh bertanya pandangan Levinas kira-kira mengenai demokrasi itu seperti apa ya? Bisa nggak? Ini wajah demokrasi itu punya moralitas nggak? Atau bisa nggak demokrasi itu tanpa pamrih gitu? Berani Anda. Terima kasih. Amunisi dulu. Ya, silakan. Sambil menyiapkan pertanyaan, menyiapkan jawaban. Mas, namanya dulu ya. Ini karena Uco konteksnya sedang ngasih kuliah demokrasi dan agak pusing ya, jadi dia butuh jawaban dari Bayu. Ya, nama saya Bakti. Saya ingin meminta sedikit klarifikasi gitu. Jadi bahasan Levinas ini kan mirip dengan, kalau yang saya pahami mirip dengan apa yang dikaji oleh Sartre, gitu kan. Jadi apakah Levinas ini sebagai counter atas eksistensialis dari Sartre yang penekannya pada subjek, sedangkan kalau misalnya Levinas ini penekannya pada the other. Nah kalau misalnya ada kata-kata terkenal di Jean Paul Sartre bilang itu the other is hell, orangnya adalah neraka gitu. Sedangkan di sini dia ingin membela orang lain, sedangkan di Sartre pembelaan terhadap subjek. Apakah ini sebuah kantor pembatas dan eksistensialis kita usaha untuk eksistensialis ini tidak terlalu barbar gitu, kayak gitu. Terima kasih Bakti. Terus tadi ada 2 ya, Endah sama siapa? Hani. Ya sudah Hani dulu nggak apa-apa. Nanti ada terakhir. Selamat malam, nama saya Hani. Pertanyaan saya masih berhubungan dengan Sartre juga. Jadi kan di awal tadi sempat dicontohkan Kramer yang tidak bisa menangis dan berempati pada saat di sekelilingnya banyak kekejaman begitu ya. Di novel Sartre, The Stranger, tokoh utamanya itu tidak bisa berempati pada saat ibunya meninggal, dan itu justru menjadi Camus. oh ya Camus ya. Justru alasan itu menjadikan justifikasi bahwa ketidakempatiannya dia
mampu menjadikan dia untuk membunuh orang lain gitu. Dan pengadilan akhirnya menghukum dia gitu. Kemudian di dalam etika Levinas ini kan menjelaskan adanya subjektivitas manusia, sehingga bagaimana posisinya, karena subjektivitasnya berbeda gitu antara pengadilan dengan kebenaran di dalam diri dia sendiri. Kemudian yang di rangkuman ini juga kembali lagi kepada pihak ketiga untuk menuntut keadilan gitu ya, ada lewat rasionalitas dan segala macam. Sedangkan di dalam posisinya Camus ini kan tidak ada keadilan di pengadilan yang menghukum dia. Baik, terima kasih. Ini kebetulan baju juga skripsinya tentang Albert Camus, jadi saya kira tidak asing dengan aspek itu. Mbak Enda. Oke, Mbak. Bisa. Pertanyaannya tuh saya agak bingung nih dengan Levinas. Awalnya kita diajak bahwa yang lain itu primordial gitu, tapi kemudian balik lagi ke rasionalitas. Jadi apa yang dia tawarkan, keadilan yang rasionalnya itu bedanya dengan yang ditawarkan filsuf rasional lain itu apa gitu? Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang butuh klarifikasi. Pertama tentang demokrasi, keadilan, lalu tentang tadi Jean-Paul Sartre, l'enfer c'est les autres, jadi neraka adalah orang lain ya. Kemudian ada Camus dan terakhir kembali ke soal keadilan yang dikonsepsikan Levinas. Apa bedanya misalnya dengan keadilan Platon, gitu, atau keadilan dari John Rawls atau pemikir-pemikir lain? Silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. 1, 2, 3, saya mencatat ada 3 yang mirip sebetulnya. Lalu 1 yang saya mengawali dari Mas Bakti ya, tentang Sartre ya. Apakah ini sebagai counter terhadap eksistensialisme yang waktu itu sedang populer ya? Kalau sebagai counter saya kira iya, tapi apakah lalu sebagai dia menjadi semacam gerakan seperti eksistensialisme? Saya kira tidak. Levinas itu bukan filsuf seperti Sartre ya. Sartre itu kan flamboyan ya, kayak artis begitu, sangat populer ya, ikut-ikut demo segala macam. Levinas ini enggak, ini tipe kepribadian yang sangat lain ya, kitab suci gitu. Ya ya, bahwa apakah filsafatnya bertentangan dengan Sartre? Jelas Sartre memberi tekanan sangat besar pada kebebasan ya, être bourgeois, être François, being for itself, being itself ya. Manusia adalah being for itself, maka dia bebas. Dia merupakan suatu lubang dalam ada, istilah Sartre. Dia bebas memilih segala sesuatunya, menjalankan proyeknya sebagai manusia. Sementara Levinas ini boleh dikata sebaliknya, subjektivitasnya ditentukan atau merupakan hasil dari panggilan dari yang lain, di other itu. Saya kira itu klarifikasinya. Lalu Mas Ucok tentang demokrasi, lalu Mbak Hani tadi tentang pengadilan ya bagaimana, lalu Mbak Enda tentang keadilan. Saya kira ini tiga-tiganya mirip. Saya mau menjelaskan begini, nggak kelihatan di situ, nggak ada. Saya kira saya nggak nulis. Jadi ada 2 momen tadi ya, kalau kita cermati. Kalau mau kita beri nama ya, yang satu momen kebaikan, yang satu momen keadilan. Kan? Momen kebaikan itu yang tadi banyak kita ulas ya, tanpa pamrih, wajah, tanggung jawab dan sebagainya. Itu kan baik, itu artinya tanpa pamrih begitu. Tapi di sini saya mengatakan Levinas tidak berhenti di situ. Dia cukup realistis ya, bahwa kalau kita cuma mengandalkan itu saja ya, itu tadi hidup nggak akan jalan. Maka kita perlu keadilan. Apa itu keadilan? Keadilan itu momen munculnya lagi rasionalitas dibutuhkan. Jadi dia itu semacam mau begini loh, mau memaknai secara baru apa yang selama ini sudah berkembang di
filsafat barat. Dia tidak mengembangkan pengertian baru teori tentang keadilan. Justice as fairness tentu saja dia terima. Demokrasi dia terima. Saya bacakan kutipan dia tentang demokrasi ya. Bagaimana dia memaknai demokrasi secara baru. Dengan mengakui ketidaksempurnaannya, dengan menyediakan pertolongan bagi yang terhukum, keadilan sudah mempertanyakan negara. Itulah mengapa demokrasi adalah perpanjangan niscaya dari negara. Demokrasi bukan salah satu rezim yang mungkin di antara yang lain, melainkan satu-satunya yang cocok. Ini karena demokrasi menjamin kapasitas untuk memperbaiki atau mengubah hukum dengan mengubah tiran-tiran kepribadian yang perlu bagi negara. Begitu kita memilih tiran lain, kita membayangkan tentu bahwa dia akan lebih baik daripada pendahulunya. Kita mengatakan hal ini dalam setiap pemilu. Jadi di sini kelihatan bagaimana Levinas membela demokrasi bukan lagi atas nama kesetaraan ya, atau yang biasa dikatakan selama ini, melainkan atas nama keadilan. Jadi saya singgung di paper itu sudah, Levinas itu semacam mau memberi nafas baru buat keutamaan khas filsafat barat yang pada waktu itu seakan-akan mentok rasionalitas, hukum, sains, dan sebagainya. Kritik dia terhadap filsafat barat itu bukan berarti dia menolak filsafat barat sama sekali, melainkan sebaliknya. Dia mau memperbarui itu secara baru. Demokrasi, liberalisme, dia juga katakan tentang liberalisme, meskipun harus saya beri catatan, Levinas bukan seorang filsuf politik, itu jelas. Tapi bahwa dia di sana-sini ya, dalam tulisan yang tersebar-sebar, menulis, mengomentari tentang politik, itu iya. Yang kita dapat itu cuma teks-teks seperti itu. Yang saya dapatkan adalah itu, bahwa dia semacam mau memberikan semangat baru buat keutamaan khas filsafat barat. Jadi lalu apa bedanya pengertian keadilannya Levinas dengan John Rawls misalnya, justice as fairness? Secara konseptual ya akhirnya tidak ada. Cuma begini, itu justice as fairness yang sudah mengenal kebaikan tadi, yang sudah diinformasi oleh tanggung jawab tanpa pamrih dan sebagainya, sehingga pengertian tentang keadilan atau pengertian tentang subjek ya, bukan lagi subjek yang berdaulat, bukan lagi subjek yang utuh, melainkan subjek yang terbuka terhadap yang lain. Sehingga keadilannya, ya jangan salah paham ya, maling tetap dihukum ya, menurut Levinas namanya maling tetap dihukum. Tapi hukuman itu seakan-akan lalu selalu dihantui oleh tanggung jawab kepada yang lain. Jadi dia semacam mau menggoyahkan keutamaan khas filsafat barat, filsafat dan kebudayaan barat. Saya kira itu. Lalu buat mungkin secara khusus buat Mbak Hani ya, Albert Camus. Albert Camus itu titik tolak pemikirannya absurditas, ya kan? Jadi bahwa dunia ini absurd ya, pada akhirnya tidak ada maknanya. Jadi toh kalau kita mau hidup itu bukan karena makna, tapi karena kita tidak mau pengecut, tidak mau jadi pengecut dengan lari dari absurditas. Yang mau ditunjukkan dalam novel L'étranger tadi ya, ditulis oleh Meursault, itu adalah absurditas itu. Meursault itu kan seorang tokoh yang dia ciptakan tidak mau percaya pada apapun, tidak mau percaya pada perkawinan ya, dia cuma mau pacaran saja tapi nggak mau nikah, tidak percaya pada macam-macam, tidak percaya pada pengadilan, tidak percaya pada apapun. Itu saya kira mau menunjukkan absurditas eksistensi manusia. Camus ya, di masa itu saya kira dia sedikit-sedikit membaca Heidegger. Jadi pemikiran dia tentang absurditas sedikit banyak bertolak dari apa yang oleh Heidegger disebut faktisitas, keterlemparan manusia dalam eksistensi begitu saja tanpa dia tahu mengapa dan untuk apa. Itu absurd. Nah, dalam konteks itu saya kira Camus itu masih melanjutkan cara berpikir khas filsafat barat yang bertolak dari subjek. Saya kira itu. Hanya kemudian Albert Camus ini juga, dia bukan filsuf ya, dia sastrawan. Maka
dalam L'étranger belum kelihatan, nanti dalam La Peste ya, dalam novelnya yang Sampar itu baru akan kelihatan bagaimana dia menyikapi absurditas hidup itu bukan dengan hidup semau-maunya, melainkan masih ada moral di situ, masih ada kemanusiaan yang mau dibela, gitu kan? Jadi sebenarnya agak nggak konsisten ya, bertolak dari absurditas tapi berakhir dengan moralitas. Ya namanya juga sastrawan ya, boleh-boleh aja begitu. Ada sesuatu yang tidak konsisten di Albert Camus, tapi sekedar informasi ada satu buku yang mendekatkan keduanya, Levinas dan Camus. Saya lupa pengarangnya siapa, tapi poinnya begini. Keduanya sama-sama memperjuangkan hidup moral tanpa pahala. Camus itu, jadi kalau Dr. Rio ya, yang pernah baca Dr. Rio itu kan membantu macam-macam ya, korban Sampar segala macam, tapi tujuannya apa? Nggak ada. Nggak ada. Jadi apakah dia boleh dikata menang atas wabah Sampar? Tidak, karena di akhir novelnya disebutkan bahwa wabah Sampar itu hanya tidur saja, sewaktu-waktu akan bangkit lagi. Jadi moralitas tanpa pahala itu bisa menjadi satu titik yang mendekatkan keduanya, Levinas dan Camus. Levinas juga mengatakan hal yang sama, moral tanpa pahala, tapi visinya lebih optimis ya. Visinya lebih optimis. Kalau Camus itu betul-betul ya boleh dikata pesimis ya. Kita berjuang tapi tidak mengharapkan apa-apa, tidak mengharapkan kemenangan. Kalau Levinas tidak saya singgung di sini, tapi karena masih ada visi eskatologis, masih ada visi mesianik. Jadi dia posisinya memang orang beragam. Saya kira itu tanggapan saya. Terima kasih. Kita masih punya banyak waktu. Pertanyaan lagi, silakan. Satu. Jadi sambil menunggu. Tadi tentang Camus itu ya, ada sedikit penutup yang menarik yang kamu bilang bahwa kita boleh membayangkan seperti Sisyphus, tapi bahagia. Jadi Sisyphus itu kan figur mitologi Yunani yang dihukum mendorong batu ke puncak bukit ya. Ini hukuman di nerakanya Yunani ya, di Hades. Begitu batunya sampai atas, batunya turun ke bawah. Lalu dia harus dorong lagi ke atas. Sampai ke atas, batunya turun lagi ke bawah. Dia harus dorong lagi dulu. Kira-kira selama-lamanya begitu ya. Nah, lalu kami mengatakan nasib manusia di depan absurditas seperti itu. Namun kita boleh membayangkan bahwa Sisyphus itu bahagia. Memang agak susah membayangkan dalam kondisi itu bahagia. Tapi itulah Albert Camus. Satu, siapa lagi yang berminat? Jadi saya kira yang bisa memantik pertanyaan juga soal totalisasi ya. Kita banyak berbicara mediator, tapi kita melupakan bahwa sekarang kita berada di dunia di mana semua orang ingin mentotalisasi, menyamakan ya. Semua harus sama dengan saya, ya. Harus sama dengan kelompok saya, harus sama dengan, dan kita betul-betul melupakan dengan yang lain. Satu, dua, satu lagi, tiga. Silakan Mbak. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dinda. Pertanyaannya receh sebenarnya. Kalau tadi kan pas saya dengar tentang asimetri, simetri gitu kan, itu kayak saya langsung kebayang tentang hubungan asmara. Nah, bagaimana, saya penasaran bagaimana Levinas memandang sebuah hubungan romantis gitu. Kalau ini baru meningkat. Oh ya, jadi pas lah ya, segar. Apalagi sekarang ini kan kita lagi kalau teman-teman sadar kita lagi di Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dan itu kan banyak membahas tentang hubungan romansa yang setara gitu kan, yang menyadari bahwa keduanya itu punya hak yang sama dan punya posisi yang sama dan setara gitu. Jadi gimana sih Levinas memandang hubungan itu, gitu, hubungan romantis itu? Itu aja, terima kasih. Baik, nama saya Thompson. Jujur sebenarnya saya kurang mampu mau menanyakan apa yang di pikiran saya, tapi saya usahakan. Tadi kan kita
bicara mengatakan bahwa kita sedang membicarakan bagaimana kita memikirkan orang lain, bagaimana. Tapi apakah nanti pada akhirnya tidak balik subjektivitas itu terjadi, karena seolah-olah saya tahu pikirannya gitu, padahal saya menilai dia terhadap saya menilai dia dengan nilai yang saya punya gitu. Apakah nanti pada akhirnya akan balik lagi ke subjeknya gitu. Terima kasih. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fadil. Fadil. Di sini sih ketika tadi menjelaskan Levinas ya, dalam pikiran saya tuh kebayang sih tentang kasih sayang orang tua gitu, yang bisa apa ya, dari kita tumbuh dari kecil sampai sekarang tuh bayangan itu kayak kasih sayang orang tua itu kayak tidak ada batasnya gitu, kayak itu kalau misalnya kita merasionalkan tuh nggak ada rasional sama sekali gitu. Kita tumbuh, kasih makan setiap hari, tadi apa ya, rasa tanggung jawab dan asimetris itu terasa banget gitu kasih sayang orang tua dengan ke anak gitu. Nah itu yang jadi pertanyaan saya yang pertama, apakah emang Levinas itu merasa bahwa kasih sayang seperti itu emang terberi dari manusia? Yang kedua, apakah dengan kita, kalau misalkan kita emang terberi seperti itu sebagai manusia, mengapa kita selalu mencari yang namanya rasionalisasi seperti itu? Terima kasih. Terima kasih. Jadi pertanyaan-pertanyaan makin mendarat ya, makin konkret tentang relasi kekasih begitu, tentang siapa sih itu orang lain itu, dan juga relasi orang tua sama anak ya. Bagaimana Levinas kira-kira menggambarkan relasi-relasi itu? Silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Tidak mudah ya menjawab ini. Tentang asmara, bahkan Levinas menulis tentang asmara. Iya, menulis tentang asmara. Cuma nggak saya katakan di sini. Dia menulis tentang asmara di, bukan asmara ya, eros di majalah basis. Ya, itu pernah saya tulis di majalah basis terbaru ya, edisi yang lalu. Nanti cari ya, Mbak. Apa yang dikatakan di situ? Apa kata dia tentang asmara? Asmara begini. Jadi problem yang dihadapi oleh Levinas itu, kita berangkat dari problemnya. Problem yang dihadapi itu kan subjek yang menghadapi dirinya sendiri. Aku yang uplok-uplok, yang muter-muter di antara diriku sendiri, dengan rasionalisasi ya tadi, dengan segala macam. Lalu dia itu mencari apa yang bisa membuat subjek itu keluar dari dirinya. Yang saya tampilkan di sini cuma salah satu, the other ya, orang lain yang etis itu. Yang tidak saya tampilkan yaitu kekasih itu, eros itu. Eros itu adalah juga orang yang mampu mengeluarkan saya dari diri saya sendiri, sanggup memanggil saya keluar dari diri saya sendiri. Cuma hanya saja kualitasnya sedikit lebih rendah. Jadi eros itu kan sedikit banyak masih memuat pamrih ya, pamrih macam lah, pamrih seksualitas ya, pamrih nafkah ya, pamrih sisilan ya, macam-macam lah ya. Eros itu begitu. Maka ada karya-karya Levinas yang menjadikan eros itu sebagai model ya, sebagai model untuk sesuatu yang bisa memanggilku keluar dari diriku. Tapi kemudian dalam karya-karyanya yang matang ya, yang akhir, dia bukan meninggalkan ya, tapi dia bicara tentang misalnya love without concupiscence, misalnya cinta tanpa nafsu. Ya ini jadinya kayak gini-gini nih ya. Saya kira itu. Jadi saya kira poinnya di situ apa? Poinnya di situ adalah bahwa cinta, eros, asmara itu bukan ditolak ya, bukan disingkirkan, tetapi dia coba mengolahnya sedemikian rupa ke taraf yang lebih tinggi ya, yang lebih murni ya, yang lebih lurus.
Ada lalu seorang pemikir Belanda atau Belgia, saya lupa, yang mendekatkan pemikiran Levinas ini dengan agape Kristiani, Kristen agape, cinta yang ya itu tadi ya, hanya memberi tak harap kembali, itu tadi ya. Itu yang satu arah. Kalau eros, asmara masih timbal balik, jadi dia berusaha melampaui. Eros itu lalu penting dalam, ini agak sulit lagi, Anda memaksa saya bicara yang sulit-sulit. Eros itu lalu menjadi penting dalam kaitannya dengan Levinas menyebut itu fecundity, kesuburan. Kesuburan artinya apa? Yang mau dijawab di situ adalah problem kematian. Problem kematian yang oleh Heidegger dijadikan kata akhir ya. Heidegger itu kan mengatakan bahwa manusia adalah sein zum Tode, ada menuju kematian lalu rampung, ya udah dia jadi pengada kayak benda begitu. Levinas mau melampaui itu, tapi bukan dengan cara membicarakan akhirat ya, bukan. Dia melampaui kematian itu dengan cara eros itu tadi. Karena eros akan menghasilkan tadi ya relasi antara orang tua dan anak. Relasi orang tua dan anak itulah fecundity, kesuburan. Jadi aku tidak berakhir dengan kematianku, tetapi semacam masih dalam arti tertentu melanjutkan diri dalam anakku. Anakku meneruskan subjektivitasku, tapi bukan lagi menurutku, tapi ya menurut si anak itu. Itulah fecund, subur. Relasi orang tua anak juga guru dan murid ya kayak gitu. Ya modelnya begitu. Relasi fekunditas. Mau mengatakan bahwa kematian itu bukan kata akhir. Saya kira itu tanggapan tentang asmara. Lalu kepada Thomson ya, apakah lalu akan kembali ke subjek? Justru itu yang sedang ditantang oleh Levinas. Kembali ke subjek itu pasti, tetapi dia mau mengatakan bahwa subjek itu bagaimana supaya selalu bisa dipertanyakan. Dia memakai misalnya untuk menggambarkan apa yang dia katakan, dia memakai misalnya gambaran dari kitab suci tentang Abraham, panggilan Abraham ya dari tanah Ur Kasdim itu dia dipanggil, apakah tahu mau kemana oleh Tuhan? Tidak tahu. Apakah ada jaminan ya? Ya ada bintang, keturunan bintang di langit dan sebagainya. Tapi pada akhirnya subjektivitas yang itu tadi ya, yang dimunculkan karena panggilannya dari yang lain. Aku yang muncul karena dipanggil oleh yang lain. Saya kira itu yang mau dimunculkan oleh Levinas. Lalu Fadil kasih orang tua kepada anak tepat ya, itu yang mau dikatakan oleh Levinas dengan asimetrinya itu. Hanya memberi ya, tak harap kembali. Menjadi sang surya dari anaknya. Cuma sedikit, ini ada klarifikasi sedikit ya. Tadi kamu mengatakan apakah lalu kasih seperti itu sesuatu yang terberi? Apakah kasih seperti itu sesuatu yang alamiah? Itu yang mau dipertanyakan oleh Levinas. Tidak, itu tidak alamiah. Maka disebut otherwise than being. Kalau alamiah itu masih ya kita spontan. Yang alamiah itu rasionalisasi tadi. Itu yang terberi ya. Sesuatu yang dengan spontan kita jalankan itu ya rasionalisasi itu. Nah, hubungan etis tanggung jawab yang mau dikatakan oleh Levinas itu justru tidak alamiah. Bukan artinya tidak alamiah itu artinya bukan sesuatu yang bisa dengan spontan, extraordinary dia bilang. Jadi luar biasa. Jadi melampaui yang biasa, melampaui yang alamiah, melampaui yang spontan. Itu saya kira dia mau mengajak kita untuk sedikit mengubah perspektif tentang moralitas menjadi itu tadi ya, otherwise yang ini bukan sesuatu yang alamiah, bukan sesuatu yang natural, tapi sesuatu yang extraordinary tadi. Itu kira. Terima kasih banyak Mas Bayu. Kita nyaris jam 9, apakah masih ada satu pertanyaan in extremis ya? Urgen gitu. Silakan Mas. Penanya terakhir.
Gunardi. Ya, saya singkat saja pertanyaannya karena etika yang berkait dengan orang lain, misalnya pandangan Levinas tentang altruisme. Nah, etika agama-agama lebih banyak mengajarkan tentang altruisme. Gimana pandangan? Dua hal. Yang pertama adalah kesan sekilas ya. Kesan sekilas Levinas ini seperti mempromosikan altruisme, apa yang mungkin dalam psikologi ya, altruisme. Apa yang dalam psikologi disebut sebagai altruisme, mengutamakan ya, atau mengutamakan orang lain gitu. Kesan sekilas iya, tetapi saya lupa di mana dia menulis itu bukan altruisme, susah kan? Jadi dia bukan gitu, otherwise dan dia gimana? Altruisme itu apa yang membedakannya? Apa yang membedakan pemikiran Levinas dari altruisme biasa? Altruisme biasa saya kira masih berangkat dari pilihan sadar dan rasional dari pihak aku, dari pihak subjek. Nah, dalam arti itu saya bisa memahami mengapa Levinas menolak ketika pemikirannya disebut sebagai altruisme, karena persis itu, altruisme masih bertitik tolak dari subjek ya, pilihan sadar dari pihakku yang mau memberikan diri atau menolong orang lain. Levinas ini seperti tadi sudah saya jelaskan, tidak, etikanya seluruhnya bertolak dari yang lain. Jadi kalau saya berbuat ini atau itu bukan karena saya mau, tapi karena saya dipanggil oleh pihak lain. Saya kira itu ya. Terima kasih. Terima kasih, kita beri tepuk tangan. Saya tambahkan, jadi altruisme memang saya kira kita juga mengkritik itu ya, kalau kita altruis itu jangan-jangan kadang-kadang masih egois loh. Jadi misalnya ada orang kaya membantu tetangganya yang miskin gitu kan, ngasih duit, ngasih ini gitu. Ya itu kita bilang altruisme kan, membantu orang. Tapi sebetulnya orang kaya itu ngasih duit karena untuk keamanan dia juga gitu. Jadi supaya tetangganya tidak ribet, tidak minta macam-macam gitu kan, makanya dikasih jatah. Jadi apa yang tampaknya altruisme bisa jadi itu hanya alter ego aja. Jadi ego yang lain saja. Jadi ego yang apa? Kepentinganku yang aku lemparkan ke orang lain. Nah, Levinas kan bicara bahwa bahkan mungkin Bayu tadi kurang eksplisit, subjek aku itu dibentuk oleh yang lain. Jadi titik tolaknya sama sekali berbeda gitu. Jadi aku itu justru dibentuk oleh yang lain. Jadi kalau misalnya Bayu dengan pacarnya dulu pacar kamu dulu, sekarang istri kan dulu jalannya. Nah, Afi. Jadi misalnya relasi Bayu dengan Afi ya. Sebelum ada Afi, Bayu itu bukan siapa-siapa begitu, tidak menjadi subjek. Tapi lalu datangnya Afi ini mengeluarkan Bayu dari anonimitas ya, menjadi subjek juga. Jadi Anda itu menjadi subjek karena yang lain. Yang lainlah yang menciptakan Anda menjadi subjek. Jadi dengan titik tolak itu, maka dari pertanyaan Thomson ya, bahwa ada kekhawatiran bahwa yang lain itu jangan-jangan cuma pikiranku aja tentang yang lain. Justru itu yang dihapus sama Levinas, karena titik tolaknya adalah sama sekali dari yang lain. Maka tadi juga cerita soal Abraham ya, dalam tradisi Kristiani Yahudi. Jadi Abraham jadi Abraham karena dia mengikuti panggilan yang lain. Ya, kalau dia tidak mengikuti panggilan itu, dia nggak jadi siapa-siapa ya. Demikian, jadi kita dengan filsafat yang sangat menarik ini, yang menantang ya, sekaligus juga tidak mudah ya, tapi Mas Bayu bisa memberikannya dengan bagus. Kita mengakhiri 12 sesi pertemuan kita. Terima kasih banyak dari sudah menghangatkan underground ini.